Sistem respirasi. Kita akan belajar dan memahami tentang bagaimana proses bernafas atau menghirup oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida ke udara. Pada manusia, organ utama dan pernapasan terletak di dalam rongga dada. Seperti kita tahu, paru-paru terletak di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat yang bernama diafragma, yang merupakan sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut. Paru-paru diselubungi oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 bagian atau lobus, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri ukurannya lebih kecil daripada paru-paru kanan, dan bagiannya hanya 2, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Kemudian ada bagian yang dinamakan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Pada trakea terdapat cincin tulang rawan yang berfungsi untuk mempertahankan pipa dari trakea. Kemudian ada bagian yang dinamakan faring yang merupakan penghubung antara lubang hidung dan trakea. Pada saat bernafas, molekul oksigen akan masuk melewati lubang hidung dan akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian trakea, dan akan diteruskan ke paru-paru melewati bronkus. Udara dari dalam bronkus akan diteruskan menuju alveolus melewati cabang bronkus yang dinamakan bronkiolus. Dari dalam bronkiolus, udara akan diteruskan menuju alveolus untuk terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Alveolus terdiri dari ruangan-ruangan kecil yang dinamakan dengan ruangan alveolus. Di dalam ruangan alveolus terdapat banyak pori-pori. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Sehingga molekul oksigen dari dalam alveolus berdifusi keluar menuju pembuluh kapiler yang akan diserap oleh sel darah merah. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan berubah menjadi merah karena adanya kandungan oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida akan berdifusi ke dalam alveolus dan akan berkumpul di dalam ruangan alveolus. Kemudian karbon dioksida akan dikeluarkan keluar tubuh melalui cabang bronkus, yaitu bronkiolus. Kemudian melewati bronkus dan selanjutnya menuju trakea, dan pada akhirnya akan dikeluarkan keluar tubuh melewati lubang hubung. Proses menghirup udara dari luar atau menghirup oksigen dinamakan dengan proses inspirasi, di mana otot diafragma berelaksasi sehingga udara dari luar masuk ke dalam tubuh, ke dalam paru-paru, dan kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Kemudian proses ekspirasi, di mana otot diafragma mengalami relaksasi sehingga udara yang kaya karbon dioksida dari dalam tubuh dikeluarkan melalui lubang hidung keluar tubuh. Proses inspirasi dan ekspirasi inilah yang kita sebut dengan proses respirasi. Proses respirasi kita lakukan setiap harinya, setiap detik selama proses kehidupan. Kesimpulannya, organ utama pada sistem pernafasan terdapat di dalam tulang rusuk dan dipisahkan oleh sekat diafragma. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis yang bernama pleura. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau bagian, yaitu lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 bagian, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Dan ada bagian yang dinamakan bronkus yang merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Pada saat kita bernafas, udara masuk ke dalam tubuh melewati lubang hidung, kemudian melewati faring, selanjutnya ke trakea, kemudian masuk ke dalam paru-paru melewati bronkus. Selanjutnya, udara akan diteruskan ke dalam alveolus melewati bronkiolus. Kemudian masuk ke dalam alveolus yang dikelilingi oleh pembuluh kapiler.
Sel darah merah di pembuluh kapiler akan menyerap oksigen dari alveolus yang berdifusi keluar. Sehingga sel darah merah yang tadinya berwarna keunguan akan menjadi sedikit lebih merah karena adanya oksigen. Kemudian oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel-sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Karbon dioksida akan berdifusi masuk ke dalam alveolus, kemudian dikumpulkan di dalam ruangan alveolus dan akan dikeluarkan keluar tubuh.